Shalom anak-anakku SMP dan SMA yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh mengawali dengan ibadah. Dan marilah melalui ibadah dan juga mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita betul-betul dikuatkan, kita betul-betul boleh Tuhan titipkan apa yang menjadi pesan indah di awal tahun 2022 ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan hati, pejamkan mata dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau adalah Allah yang menyertai kami sepanjang tahun 2021 dan tiba saatnya kami akan memasuki tahun 2022 di mana kami akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diperbaharui, senantiasa untuk boleh menjadi berkat. Karena kami rindu Tuhan, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan menyediakan berkat-berkat yang berkelimpahan. Sehingga kami boleh melihat ke depan, bukan terus memandang ke belakang, tetapi memandang ke depan, memandang pada pengharapan, pertolongan, dan kuasa Allah yang sedang dinyatakan di masa depan kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kira Tuhan sendiri boleh bekerja dan menyertai setiap kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tema kita hari ini berbicara soal a new year without fear, ya. Terambil dalam Filipi pasal 3:13 bagian B sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Dan saya percaya berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga membagikannya kepada setiap orang. Teman-temanku yang disayang Tuhan, anak-anakku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita mencermati ya tema kita hari ini, a new year, ya, tahun baru tanpa ketakutan, ternyata nggak semua, saudara ya, anak-anak, nggak semua yang baru itu nggak membuat banyak orang merasa senang ataupun juga sukacita. Tidak semua orang menyambut sesuatu hal yang baru itu dengan penuh sukacita. Suatu kali ada seorang pemuda itu datang dan dalam care group bercerita, ngobrol dan banyak membahas firman Tuhan, dan pada satu poin momen di mana dia men-sharingkan bagaimana pekerjaan baru, jabatan baru yang diambil ataupun juga diberikan kepada atasannya, kepada dirinya, ternyata nggak membuat dia itu bahagia sebenarnya. Di satu pihak dia senang karena dipercayakan untuk menjabati satu posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan posisi sebelumnya. Namun di pihak lain, ketakutan yang paling besar adalah jabatan baru inilah jabatan yang bisa saja membawa keuntungan, tetapi bisa membawa ancaman buat karirnya dia. Karena di dalam perusahaan itu dia ceritakan bahwa jabatan ini adalah kursi panas. Setiap orang yang ada di dalam jabatan ini, dalam posisi ini, selalu banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang selalu akan menjatuhkan, dan sebagainya. Jadi jabatan baru, posisi baru, nggak semua orang 100% menyenangkan ataupun disambut dengan baik, begitu. Bisa juga suasana baru atau lingkungan baru. Kalau Anda dan saya tiba-tiba diberikan kesempatan untuk boleh pindah ke luar kota, kita pindah ke sekolah baru, mungkin sekolahnya jauh lebih bagus secara fasilitas dibandingkan dengan sekolah yang kita hari ini alami, baik di Bintang Mulia ataupun Tri Mulia. Tetapi ketika kita masuk dalam lingkungan baru yang mungkin kelihatan lebih bagus, lebih baik secara fasilitas dan sebagainya, itu belum tentu memberikan kenyamanan buat kita. Karena kita harus mulai beradaptasi lagi dari nol, kita mulai harus mengenal lagi lingkungan, mengenal lagi orang dan sebagainya. Jadi nggak semua yang baru itu tuh memberikan kesenangan, sukacita buat setiap kita. Bahkan ditambah lagi kalau saudara, kalau anak-anak perhatikan, beberapa pihak, ya beberapa orang-orang tertentu yang menganggap dirinya adalah orang pandai, orang yang bisa meramalkan, menafsirkan masa depan, itu menafsirkan tahun 2022 ini banyak sekali hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Ada bencana, ada kesulitan, ada varian virus baru dan sebagainya. Itu diprediksi dengan suatu hal yang membuat kita memasuki tahun 2022 ini kelihatannya penuh dengan ketakutan. Akan tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan sedang menitipkan satu pesan yang indah buat setiap kita, bahwa Tuhan ingin dan rindu sekali kita melihat akan ke depan,
melihat ke depan, melihat akan berkat penyertaan dan pertolongannya. Sebagaimana yang Tuhan sudah kerjakan di tahun yang lalu, demikian juga Tuhan sedang kerjakan di tahun 2022 ini. Nah, oleh karena itu, saudara dan anak-anak, apa sih sebenarnya, kenapa sih kita harus melihat ke depan? Melihat penuh dengan ucapan syukur, sebagaimana Paulus pada bagian ini juga mengatakan, aku melihat ke depan dengan penuh ucapan syukur. Ada 3 alasan penting, ada 3 pesan penting mengapa Tuhan ingin kita melihat ke depan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita menyambut tahun 2022 ini. Yang pertama adalah karena Paulus dan juga Tuhan memakai Paulus untuk menyampaikan kepada setiap kita, untuk kita dapat menyadari bahwa melihat ke depan itu penting, karena ketika kita melihat ke belakang, melihat apa yang terjadi di masa lalu, tidak semua yang ada di masa lalu kita, tidak semua apa yang terjadi di masa yang telah terjadi itu membangun atau berguna buat setiap kita. Kalau kita perhatikan baik-baik, memang benar ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Itu nggak salah. Artinya adalah kita bisa belajar dari masa lalu. Kita belajar dari kelalaian, kesalahan, dan sebagainya yang kita alami. Itu betul, saudara. Akan tetapi tidak semua pengalaman di masa lalu itu, pengalaman yang terjadi masa lalu itu, baik pengalaman itu buruk ataupun enggak pengalaman itu yang mungkin kita banggakan, itu dapat membangun hidup kita di masa yang akan datang. Dan itulah juga yang diungkapkan oleh Paulus pada bagian ini, khususnya di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dia melihat ke depan. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa apa yang terjadi di masa lalu, yang sebenarnya Paulus itu adalah masa lalunya bukan masa lalu yang dikatakan orang yang jahat atau orang yang nggak berguna. Dia adalah orang punya masa lalu yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, ayat 5 dan ayat yang ke-6, dia adalah orang Yahudi asli. Dia adalah orang yang betul-betul berpandai, orang yang betul-betul dididik dalam satu pengajaran yang ketat akan Taurat. Dia orang yang gak sembarangan. Dia bukan seorang akademis yang kaleng-kalengan. Dia bukan seorang rasul yang biasa saja. Dia adalah orang yang betul-betul menuruti seluruh hukum Taurat tanpa tak bercacat celak, saudara. Tetapi justru apa yang menjadi kebanggaan, masa lalu yang menjadi kebanggaannya, yang patut dibanggakan itu dianggapnya sampah. Di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, Filipi pasal 3, dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Anak-anakku dan siswa-siswi SMP dan SMA Bintang Mulia dan Tri Mulia, apa yang terjadi di masa lalu Paulus yang penuh kebanggaan itu adalah sampah baginya. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah membangun hidupnya. Justru karena pengenalan akan Kristus itulah segala kebanggaan dia sebagai seorang Farisi yang saleh, sebagai seorang Ibrani yang murni, dan sebagainya, melakukan hukum Taurat dan sempurna. Itu dianggaplah suatu hal yang bagi dunia memang dibanggakan, tetapi bagi dia karena pengenalan akan Kristus, aku membuangnya semua itu. Anak-anakku Tuhan, Paulus menyadari kebanggaan di masa lalu itu nggak pernah membangun hidupnya di masa yang akan datang. Dan celakanya banyak orang-orang percaya hari ini yang sudah hidup di dalam Kristus, yang sudah mengenal Kristus, masih mengais-ngais masa lalunya, masih berusaha mengambil masa lalunya. Untuk apa, saudara? Untuk membela dirinya, untuk memuaskan dirinya, saudara. Saya ingat betul, saudara, di salah satu sekolah teologi, saudara, mahasiswa, ada suatu kali mahasiswa itu berantem. Nah, ketika mereka bertikai, hampir pukul-pukulan, satu mahasiswa itu akhirnya berhasil ditenangkan oleh salah satu rekannya. Nah, waktu lagi berusaha menenangkan, orang yang sedang berkelahi itu berkata demikian, itu ya orangnya, kalau dulu ya, saya tuh bisa hajar dia, saya bunuh dia, saya cekik dia, saudara. Kalau dia di kampung halaman saya, saya habisin dia. Saudara bayangkan, dia sudah mengenal Tuhan, bahkan dia sedang dipersiapkan untuk menjadi calon hamba Tuhan. Tapi dia mengais masa lalunya. Kalau dulu ya, habis dia. Kalau dulu ya, saya akan melakukan ini. Saudara, kadang-kadang apa yang terjadi di masa lalu itu
yang jadi kebanggaan itu harus kita tinggalkan karena Kristus. Amin. Demikian juga hari ini, saya nggak tahu apa yang Anda alami hari ini. Mungkin ada kebanggaan-kebanggaan dulu yang mungkin agak konyol-konyol, ada hal-hal yang yang lucu-lucu, saudara. Itu harus kita tinggalkan. Bukan suatu hal yang harus kita pamerkan, karena nggak semua membangun masa lalu kita. Tentu, saudara, di lain pihak, masa lalu itu menjadi pelajaran berharga buat setiap kita. Tapi bukan berarti masa lalu itu menjadi suatu hal yang bernilai, berharga. Karena Tuhan menciptakan masa depan. Dia menciptakan masa depan untuk setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan ingin sekali kita melihat masa depan dengan penuh ucapan syukur? Karena Kristus itu menciptakan segala sesuatu itu baru. Dia menciptakan segala sesuatu itu baru, bukan menciptakan yang lama. Di dalam tulisan lainnya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, Paulus pernah menuliskan, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kehadiran Kristus itu untuk menghadirkan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, ketika banyak orang mendengarnya, dalam Matius pasal 5 di bagian terakhir dikatakan, semua orang betapa takjub kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Bukan karena kepandaian, kepiawaiannya dalam menyampaikan materi dengan baik, tetapi karena dia menyampaikan isi pelajaran, pengajaran itu berbeda, dan suatu hal yang baru didengar oleh orang-orang Israel saat itu. Kehadiran Kristus memberikan suatu hal yang baru. Saat itu orang-orang Israel betul-betul haus akan yang namanya lawatan dan jamahan, kesembuhan, pemulihan dari kondisinya. Yesus menghadirkan suatu hal yang baru. Ada orang buta yang betul-betul merindukan kesembuhan. Tuhan hadir memperbarui hidupnya. Ada orang yang lumpuh menantikan guncangan air di kolam Bethesda itu. Berpuluh-puluh, berbelas-belas tahun, saudara. Dia menantikan itu ketika Yesus datang. Tuhan menciptakan, memberikan suatu hal yang baru dalam kehidupannya. Dia disembuhkan dalam kelumpuhannya. Kehadiran Kristus itu menciptakan yang baru. Dan ketika kita menjadi baru dalam 2 Korintus pasal 5 17 ini, itu bukan berarti kita diganti. Itu bukan berarti wajah kita diganti, hidung kita diganti. Baru di dalam pengertian dalam 2 Korintus pasal 5 17 ini, itu berarti renovate atau reform, diperbarui. Artinya Tuhan ketika Yesus datang, dia memperbarui hidup kita. Dia memberikan hidup yang baru. Dia mengganti, membuang apa yang lama itu. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di hadapan Allah. Mungkin warna rambut kita tetap sama. Warna kulit kita tetap sama. Bentuk wajah kita tetap sama. Tetapi yang berbeda adalah hati kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ada istilah yang disebut dengan lahir baru. Kita dilahirkan kembali. Kalau dulu kita dilahirkan di dalam dosa, tetapi di dalam Kristus kita dilahirkan dalam kebenaran dan juga di dalam kekekalan pada akhirnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus melalui Paulus mengajak kepada kita untuk melihat ke depan. Karena Tuhan ingin kita melihat satu hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan pada saat hari ini. Teman-teman, anak-anakku di Tuhan, saya percaya betul. Di tahun 2022 ini yang mungkinnya masih kelihatan sama. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pembelajaran onsite tatap muka yang akan dilaksanakan. Mungkin kelihatan sama, sekolahnya tetap sama. Paling-paling mungkin ada beberapa perbaikan sedikit. Semuanya kelihatan mungkin sama saja. Tetapi biar tahun 2022 ini nanti ketika kita kembali ke sekolah kita, ke kelas kita masing-masing, mari kita boleh memasuki dengan hati yang baru itu, membawa suatu hal yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya rindu tahun 2022 ini hidup kita menjadi hidup yang baru. Amin. Hidup kita menjadi hidup yang boleh dilihat orang sangat indah karena Kristus yang mengubah hati kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, mari tatap ke depan, bukan melihat ke belakang. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir, kenapa Tuhan ingin sekali kita melihat ke depan, melihat bagaimana Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan itu, yang ketiga adalah karena ada pengharapan, ada penyelesaian di akhir atau di masa depan kita. Itu sebabnya di dalam ayat 13 bagian B dan ayat yang ke-14,
di Filipi pasal 3 ini, Paulus dengan jelas mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Kenapa? Karena Paulus menyadari di akhir hidupnya ini, mungkin dia akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengenaskan. Mungkin mati, saat itu dia tuliskan dengan bayangan yang tidak jelas tentang akhir hidupnya. Mungkin dia bisa terkapar, dihukum mati, dan sebagainya. Tetapi Paulus melihat di akhir hidupnya itu, dia mengatakan, aku melihat ke depan. Aku berusaha berlari-lari untuk mencapai panggilan hadiah yang indah itu, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Karena ada kehidupan, saudara. Ada pengharapan yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Dan itu yang dirindukan oleh Paulus. Itu tidak lain adalah bertemu dengan Kristus secara pribadi, muka lepas muka. Nah, itu sebabnya Paulus dalam masa depan yang diungkapkan oleh Paulus, ya, terutama juga dalam kekristenan, itu bukan masa depan yang penuh kesuraman. Akhir daripada segala sesuatu dalam iman Kristen itu bukan kesuraman. Kalau dunia menggambarkan akhir dari segala sesuatu itu seperti suatu hal yang menakutkan. Akhir zaman itu bagi dunia ini tuh menakutkan. Gempa bumi lah, orang mati di mana-mana lah, bumi terbelah lah, dan sebagainya. Itu gambaran dunia. Tetapi gambaran iman Kristen akhir zaman itu, di mana saat ending segala sesuatunya itu, segala kehidupan ini akan berakhir, kita itu akan bertemu dengan Tuhan. Paulus dalam surat-surat lainnya menggambarkan kita akan bertemu di awan. Dan kita itu seperti mempelai wanita yang dijemput dengan mempelai pria. Dan disitulah ada pertemuan Kristus dengan jemaat, yaitu setiap kita. Kita bertemu muka dengan Tuhan. Kita akan mengalami satu persekutuan yang intim bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, saudara, akhir zaman bagi orang-orang percaya, itulah sukacita yang penuh, sukacita yang sempurna di dalam Kristus. Karena kita bertemu dengan Tuhan, bukan ketakutan. Dunia ini menggambarkan dengan ketakutan. Tetapi kekristenan, iman Kristen, itu menjelaskan dengan sangat jelas. Akhir zaman dalam hidup kita, akhir daripada segala sesuatu itu, adalah penggenapan akan pemenuhan janji-janji Allah. Di mana kita melihat pengharapan sejati itu telah nyata. Dan inilah yang memberikan satu sukacita bagi setiap kita, saudara. Ketika kita berjumpa ataupun juga mengalami kedukaan, meninggal oleh orang-orang kita kasihi. Duka ini bukan menjadi satu duka yang terus hadir dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kristus itu menyatakan kematian itu bukanlah akhir, tetapi justru adalah awal kehidupan bagi orang-orang percaya kepadanya. Makanya banyak orang berkata orang yang meninggal itu till we meet again, sampai kita bertemu kembali. Karena suatu saat nanti kita akan bertemu dalam kesempurnaan, dalam suatu sukacita yang luar biasa. Teman-teman kasih Tuhan, hari ini Tuhan ingin setiap kita, yuk memasuki tahun 2002 ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa berani di hadapan Tuhan. Bukan berani karena diri kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang sedang berjalan di depan kita. Kalau Paulus bisa melihat ke depan, mengejar panggilan surgawi, hari ini kita juga melihat ke depan, berlari-lari pada panggilan yang Tuhan inginkan. Dan bila sepanjang tahun 2022 ini kita sungguh-sungguh ikut ambil bagian untuk hidup serius di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dan menyertai setiap kita, dan menyertai setiap Anda di rumah. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memasuki tahun ajaran 2022 ini. Bila kami memasuki dengan penuh ucapan syukur, dengan semangat, dengan keberanian, karena kami menyadari Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Tuhan, seringkali kami melihat ke belakang, kami seringkali bangga, kami seringkali mengais-ngais apa yang terjadi di masa lalu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingin kami meninggalkan semuanya itu. Kami boleh belajar dari masa lalu, tetapi kami harus melihat ke depan dan berserah dan berpegang pada perjanjian dan pengharapan yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus. Ajar kami juga Tuhan untuk melihat bahwa ada suatu hal yang baru, sebagaimana Tuhan telah menciptakan kami menjadi manusia baru, hati yang baru ini. Biar kami juga memasuki 2002 ini dengan semangat yang baru. Meskipun mungkin pembelajaran tetap sama, caranya sama, biar kami tetap boleh memulainya dengan hati yang baru, sehingga memuliakan nama Tuhan tentunya.
Dan yang terakhir, biarlah Tuhan melalui setiap peristiwa yang kami alami hari ini, kami tetap melihat bahwa di depan itu ada penuh pengharapan, penuh dengan kepastian. Karena Tuhan bukan saja menciptakan masa lalu, masa kini, tetapi Tuhan menciptakan dan menentukan masa depan kami. Dan masa depan akhir daripada segala sesuatunya adalah akhir yang indah. Akhir di mana kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan itulah menjadi pengharapan kami untuk menjalani hari-hari ini. Hari-hari di zaman akhir ini. Untuk melihat kepada Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan setiap kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.